Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 15 Juli 2025. Saudara-saudaraku yang terkasih, di hari yang sejuk ini saudara, marilah kita mau syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan sia-siakan kesempatan untuk bertobat. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 15a dan Injil Matius 11 ayat 20 sampai dengan 24. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi kemarin saudara kita mendengar bagaimana perkataan Tuhan Yesus yang pedas dalam mengikuti Dia. Dan hari ini Tuhan Yesus kembali dengan tegas saudara menyampaikan kecaman keras kepada Korazim dan Betsaida karena ketidakbertobatannya mereka. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Matius 11 ayat 21. Kenapa Yesus mengecam? Karena mereka, saudara, sekalipun telah banyak melihat Yesus melakukan mukjizat-mukjizatnya di sana, di dalam Injil Matius tertulis 11 ayat 20, tapi saudara, mereka tak mau bertobat. Nah, bagaimana dengan diri kita saat ini, saudara? Kita telah menyaksikan dan mendengarkan akan kesaksian-kesaksian saudara kita, bagaimana mereka mengalami lawatan Tuhan Yesus, saudara. Namun, kita juga tak mau bertobat. Bahkan, diri kita sendiri telah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Kita sendiri mengalami lawatan Tuhan Yesus, saudara. Namun kita tak menyadari kalau itu kasih Tuhan yang menyertai kita. Kita pun tak mau bertobat. Maka hari ini saudara, hari ini Yesus Tuhan pun mengecam kita semua sekalian secara pribadi yang juga tak mau bertobat. Celakalah, celakalah kamu. Ingat, kita yang telah melihat tanda-tanda kekuasaannya, kita masih tetap menolak untuk percaya dan bertobat. Akibatnya saudara, kita akan menghadapi hukuman yang lebih berat di hari penghakiman daripada kota-kota yang tidak memiliki kesempatan yang sama untuk percaya seperti mereka. Apakah kita sadar saudara akan hari penghakiman itu nyata adanya? Mereka, Tirus, Sidon, dan Sodom yang dimaksud Tuhan Yesus adalah mereka yang melihat mukjizat yang sama. Mereka bertobat lebih cepat. Bahkan disampaikan Yesus, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi hari ini saudara mau menekankan bahwa pertobatan adalah respon yang benar terhadap karya dan kebenaran Allah. Tuhan Yesus telah memberi kita kesempatan. Janganlah kita kehilangan kesempatan untuk bertobat saudara, dan menerima keselamatan karena pilihan kita sendiri. Hari ini saudara, kita diingatkan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus merespon karya dan kebenaran Allah dengan hati yang terbuka dan mau berubah, saudaraku yang terkasih. Kita tidak boleh sombong dan merasa lebih baik saudara karena memiliki kesempatan yang lebih besar. Tetapi saudaraku yang terkasih, justru harus rendah hati saudara. Kita harus rendah hati dan bersyukur atas anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah saudara, kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus ini jangan kita sia-siakan. Bertobatlah, bertobatlah saudara. Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kepada kami akan penghakiman dan Engkau mengendaki kami hidup dalam pertobatan agar dalam penghakiman tanggungan kami diringankan. Biarlah Roh Kudus boleh senantiasa membimbing dan menuntun kami
agar kami dimampukan untuk mengambil kesempatan yang Engkau berikan untuk hidup dalam pertobatan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.